Ya, pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama dengan saya, Maria Segaf. Kita tahu betul bagaimana kemarin reshuffle kedua yang dilakukan oleh Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih. Ada beberapa nama yang cukup mengejutkan. Salah satunya adalah nama Ferry Juliantono yang kemudian menggantikan Menteri Koperasi sebelumnya, Budi Ari. Saat ini beliau kemudian dihadapkan dengan berbagai PR besar di koperasi dan juga tantangan koperasi di era generasi saat ini, bagaimana kemudian menghadapi manajemen yang lemah dan juga inovasi agar koperasi bisa menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Langsung saja kami hadirkan di studio TV One, sudah hadir bersama kami Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Selamat malam, Pak Menteri. Maria. Alhamdulillah, apa kabar Pak? Baik, baik. Kabar baik, terima kasih diundang TV One. Kami juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir bersama kami pada malam hari ini, Pak Menteri. Kami ucapkan selamat. Terima kasih. Atas kewenangan dan juga kemudian tanggung jawab baru ya Pak ya, yang kemudian dipimpin saat ini. Doa, dukungannya supaya bisa lancar, kemudian bermanfaat dan berkah gitu. Amin, amin, itu harapan kita semua Pak Menteri. Tapi mungkin boleh diberitahukan nggak sih Pak, boleh spill sedikit lah kepada kita semua gitu ya. Pada saat pertama kali diinfokan untuk kemudian datang ke istana, akan ada pelantikan khusus begitu. Itu kapan sih Pak Menteri? Ya, sekitar jam 1 atau setengah 2 gitu Mbak Maria. Di hari itu? Ya, di hari itu juga gitu. Jadi relatif sebelumnya saya nggak tahu sama sekali gitu. Karena kan netizen pada bertanya-tanya, apalagi kami sebagai wartawan gitu ya, benar nggak sih di informasi yang diadakan gitu ya? Karena setiap doorstop ke para menteri yang baru dilantik, baru info ya, berarti ternyata itu betul ya Pak ya? Benar, benar. Berarti pada saat dengan bersama ketika dengan... itu sedang rapat dengar pendapat gitu, tapi karena undangannya tidak eksplisit menyebutkan apa gitu, jadi ya saya memutuskan untuk diam dan kemudian setelah selesai rapat dengar pendapat baru saya bergegas ke istana dan jam 3 persiapan udah diresik dan seterusnya langsung ada pelantikan gitu Mbak Maria. Jadi proses cepat gitu. Tiba-tiba menteri gitu ya. Tiba-tiba menteri. Oke, baik, luar biasa. Kami ucapkan sekali lagi selamat kepada Anda Pak Menteri Koperasi yang saat ini menjabat dan juga punya tanggung jawab besar ya Pak ya. Boleh tahu nggak sih sebenarnya Presiden Prabowo menitipkan pesan apa kepada Anda yang saat ini kemudian harus memegang tanggung jawab besar di Kementerian Koperasi? Sebenarnya waktu awal ketika saya jadi Wakil Menteri Koperasi, waktu dipanggil pertama kali ke Hambalang pada saat itu, ke Kertanegara, sudah diminta untuk membantu membangun koperasi, menempatkan kembali, mengembalikan lagi koperasi untuk menjadi kekuatan ekonomi di Indonesia gitu. Dan bersama Pak Budi Ari pada saat itu kami bekerja sama di Kementerian Koperasi untuk meletakkan beberapa fondasi dan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk bisa Kementerian Koperasi ini mendorong koperasi baik dari sisi bagaimana secara digital koperasi juga friendly lagi, kemudian rebranding koperasi bisa dikenal lagi ke kalangan, terutama di kalangan generasi muda, milenial, kemudian juga dari sisi pengembangan bisnisnya, karena memang sebelumnya koperasi ini kan banyak orang yang bilang jadul, karena memang hampir berapa dekade ini, berapa puluh tahun ini koperasi ketinggalan dibandingkan dengan badan usaha milik negara dan badan usaha swasta. Ya, itu kan yang kemudian diperbincangkan saat ini begitu kan Pak Menteri. Kalau ngomongin soal koperasi biasanya yang langsung tune in adalah generasi ayah saya tuh ya kan, ke anak-anak muda saat ini. Bagaimana kemudian itu ya bisa kemudian mengembalikan branding dari koperasi di era saat ini? Kemudian koperasi langsung adaptasi, langsung kita berbenah, kemudian kita juga mulai untuk melakukan tadi beberapa hal yang memang kita harus lakukan dalam rangka untuk rebranding, digitalisasi dan business development dari koperasi itu. Tapi di tengah perjalanan itu kan kemudian Pak Prabowo juga memanggil kami bahwa Presiden punya rencana membentuk dan mengoperasikan 80.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih itu.
dan dikeluarkan Inpres nomor 9 tahun 2025, kemudian dilanjutkan dengan Kepres nomornya 9 juga tahun 2025. Isinya itu tentang percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Itu melibatkan hampir 18 kementerian lembaga dan termasuk juga daerah. Nah, kemudian provinsi, kabupaten, kota. Kemudian di Kepresnya dibentuk Satgas yang dibentuk diketuai oleh Pak Zulkifli Hasan selaku Menko Pangan. Kemudian ada wakil ketuanya Pak Menteri Koperasi dan lain sebagainya. Plus dengan saya yang kebetulan di Kepres itu ditunjuk sebagai koordinator ketua pelaksana harian Satgas pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih dengan didampingi oleh beberapa wakil menteri, dan Satgas provinsi itu gubernur langsung memimpin jadi ketua Satgas di provinsi, bupati wali kota langsung jadi ketua Satgas di kabupaten kota. Nah, dalam proses tahap pembentukan itu saja kita sudah banyak sekali melakukan beberapa relaksasi regulasi kebijakan yang kemudian akhirnya alhamdulillah kita dalam waktu kurang lebih hampir 4 bulan kita rampungkan tahap pembentukan 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia. Ini relatif hampir seluruh Indonesia nih. Jadi tanggal 21 Juli kemarin sudah diresmikan, launching oleh Pak Prabowo Subianto sendiri di Klaten, dan sekarang saya baru saja dari Lebak meresmikan operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada di sana. Jadi ini tahap pembentukannya memang setelah Juli, Presiden ingin sebenarnya Oktober mulai operasional. Jadi ada tenggat waktu dari mulai April sampai dengan Juli kita rampungkan seluruh proses persiapan operasionalisasinya. Nah, dalam tahap persiapan operasionalisasi ini itu kita akan harus menyiapkan pelatihan kepada pengurus-pengurus dan pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya. Kemudian yang kedua kita mempersiapkan sistem informasi manajemen koperasi desa supaya data-data yang dari desa itu sudah kita konsolidasikan, kemudian kita nantinya akan dipergunakan untuk mulai pengawasan, mulai perencanaan, mulai segala macam itu udah akan kita masukkan dalam sebuah sistem informasi manajemen koperasi desa. Kemudian yang berikutnya juga kita persiapkan adalah tentang model bisnis, karena model bisnis ini ada dalam tanggung jawab Kementerian Koperasi. Model bisnis yang dimaksud itu adalah bagaimana nanti supaya supply chain terhadap koperasi-koperasi desa ini bisa dilakukan. Karena koperasi desa ini Pak Prabowo, Presiden ingin satu, koperasi desa ini berfungsi sebagai penyalur barang-barang, kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Ada aksesnya lebih dekat ya kan? Jualan gas LPG 3 kilo, jualan pupuk bersubsidi, kemudian jualan minyak, kemudian jualan semua barang-barang gitu. Nah, itu kan perlu ada model bisnis antara BUMN maupun swasta dengan koperasi desanya. Nah, kemudian juga koperasi desa diharapkan oleh Presiden nanti akan menjadi instrumen penyalur program-program dari pemerintah pusat. Apakah Bansos, BLT, PKH, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, koperasi desa ini juga berfungsi untuk menjadi off-taker dari hasil produk masyarakat di pedesaan. Jadi misalkan ada koperasi desa yang masyarakatnya sebagian besar produksinya tanaman pangan. Nah, nanti koperasi desa itu akan menjadi off-taker dari hasil itu dan dilengkapi dengan dryer pengering supaya mutu dan kualitasnya juga baik. Kemudian juga ada koperasi desa yang masyarakatnya hasilnya itu mungkin ada yang di hortikultura, sayuran atau buah-buahan. Itu nanti koperasi desanya akan dilengkapi dengan peralatan misalkan seperti namanya kontrol atmosfer storage, pengatur suhu supaya tidak mudah rusak dan lain sebagainya.
Kemudian ada juga Lengkap koperasi fasilitasnya. desa yang ada di nelayan dan pesisir, itu juga nanti akan dilengkapi dengan cold storage. Jadi diharapkan dengan keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini, ekonomi akan bergerak, masyarakat akan diedukasi dan diberikan literasi supaya mereka menjadi produktif kembali, dan kemudian koperasi desa ini diharapkan bisa menghilangkan praktek rentenir, tengkulak, dan kemudian membebaskan masyarakat di pedesaan dari pinjaman online dan Ya, itu segala dia. macam. Dan juga dalam konteks penyaluran barang-barang ini, itu pemerintah memangkas beberapa regulasi yang kemudian dianggap terlalu panjang, sehingga harga-harga barang-barang itu nanti makin ke desa, makin lebih murah dan terjangkau. Oke, karena kan kita tahu ya Pak, ini merupakan cita-cita dari Presiden Prabowo untuk bisa menggerakkan roda perekonomian langsung dari tingkat terendah di daerah, langsung jemput bola melalui koperasi Merah Putih ini kan? Karena memang sebenarnya kan sesuai dengan amanat pendiri Republik, para tokoh-tokoh bangsa yang apalagi kemudian tercermin di dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 33, itu koperasi itu adalah sokoguru perekonomian nasional. Dan oleh karena itu Pak Karno, terutama juga Bung Hatta, itu bersama dengan para tokoh-tokoh, termasuk juga di situ ada Pak Margono Joyo Hadikusumo yang juga merupakan kakek dari Presiden Prabowo Subianto, meletakkan bagaimana operasional dari koperasi di Indonesia. Dan dalam saya baca referensi di Pola Pembangunan Semesta Berencana, itu ada yang mereka sudah sangat teknokratis sekali itu. Nah, ada yang mereka sebut sebagai evidence-based policy. Jadi memang mereka akan membuat kebijakan yang berbasis kepada fakta-fakta di lapangan. Lapangan yang dimaksud adalah masyarakat di pedesaan, dan koperasi dianggap sebagai democratic rural development. Jadi pengimplementasian demokratisasi di bidang ekonomi, dan bentuknya yang penting adalah, yang tepat adalah koperasi dan wilayah, dan lokusnya adalah desa. Jadi koperasi dan desa ini sebenarnya yang dimaksudkan sekarang oleh Presiden Prabowo Subianto ketika sekarang beliau memimpin negeri ini. Koperasi harus sejalan dengan desa. Jadi koperasi desa ini bermakna dalam waktu 4 bulan kemarin kita bentuk itu, membentuk 80.000 badan usaha koperasi di 80.000 desa. Banyak yang nggak ekspektasi bisa secepat itu. Dan memang ini cita-cita Presiden yang beliau yakin betul bahwa kalau koperasi ini beroperasi di desa dan bisa mampu melakukan tujuan-tujuan yang tadi saya sampaikan seperti itu, diharapkan nanti roda perekonomian di desa bergerak, tumbuh, kemudian juga yang tidak boleh kita lupakan bisa menjadi alternatif pembukaan lapangan pekerjaan. Karena nanti kan pengurusnya itu udah berapa, pengawasnya berapa, belum lagi nanti akan ada pengelola, manajer koperasi, yang itu juga akan jadi alternatif masyarakat di desa, terutama kalangan generasi muda, khususnya milenial, bisa menjadikan koperasi ini menjadi alternatif pekerjaan di mereka. Keterlibatan milenial dalam koperasi desa? Harus dong. Problem di desa ini karena tidak ada kesempatan pekerjaan, tidak ada lapangan pekerjaan, menyebabkan banyak sekali masyarakat desa, anak-anak muda di desa pindah urbanisasi ke kota, menjadi karyawan, menjadi buruh, pekerja, maupun menjadi pekerja di sektor informal. Dengan harapan dengan ini, nanti mereka nggak usah lagi ke kota, mereka bisa bekerja, dan kita jadiin koperasi ini jadi keren lagi gitulah. Nah, keren lagi, jadiin koperasi lebih keren lagi. Tertarik juga dengan apa yang Anda sampaikan tadi mengenai SDM dari koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, yang juga sempat kan kemudian disinggung juga pada saat RDP kemarin terkait dengan SDM ini, bagaimana kualitas dan juga kapabilitas dari SDM di 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini di bawah kepemimpinan Menteri baru, Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Sesaat lagi kami akan bahas untuk Anda di One on One.